Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani Nenaya Baru Khalid dengan NIM G0025021 dari kelompok A4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiorespirasi sebagai pemenuhan laporan praktikum anatomi. Baik, untuk laporan yang pertama, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anaknya memang sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan sirkulasi fetal. Lalu yang kedua, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Dan yang terakhir, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Untuk soal yang pertama, kita akan membahas tentang fetal circulation. Jadi, sirkulasi darah untuk bayi yang masih di dalam perut atau janin itu dimulai dari plasenta di sini. Nih, dari plasenta itu akan menuju vena umbilicalis membawa O2, membawa oksigen, lalu ke ductus venosus. Ini ada ductus venosus, baru ke vena porta hepatica, baru masuk ke vena cava inferior menuju atrium dextra. Dari atrium dextra dia nanti akan ada ke foramen ovale, itu tidak hanya ke foramen oval ya, tapi dia sepertiga akan masuk ke ventriculus cordis yang dexter untuk mengalirkan darah ke pulmonal. Nah, yang dari si foramen ovale ini nanti akan ke eh, atrium sinistra. Dia akan mengalir ke sini nih. Nih ke atrium sinistra, baru ke ventriculus cordis sinister, baru nanti dia ke aorta, baru ke sistemik, ke seluruh tubuh. Baru akan kembali ke core melalui vena cava superior dan vena cava inferior ini. Baru nanti dia akan masuk ke atrium dextra, masuk lagi ke ventriculus cordis yang dexter, baru akan masuk ke pulmonal. Ke sebelum masuk ke trunkus pulmonal, nanti dia akan masuk ke ductus arteriosus. Ini ductus arteriosus membawa CO2 mereka ini baru ke aorta descendens. Ke aorta descendens, baru ke arteri iliaca communis, ini baru masuk ke arteri umbilicalis, baru akan kembali ke plasenta, keluar. Jadi dia itu dari plasenta masuk ke fetalnya itu membawa oksigen baru nanti disebar ke seluruh tubuh sistemik, baru akan masuk kembali membawa CO2, balik ke plasenta. Itu yang fetal circulation. Lanjut pertanyaan yang kedua adalah penyakit eh, yang bawaan atau kesalahan penutup organ dari bayi, yaitu tetralogy of Fallot. Nah, tetralogy of Fallot ini ada 4 kelainan kongenital tetralogy of Fallot. Jadi yang pertama ada ventricular septal defect atau VSD, itu ada lubang abnormal pada septum interventricularisnya. Jadi di antara ventrikelnya itu ada lubang yang abnormal. Jadi mereka jadi terhubung. Nih, ventricular septal defect. Lalu yang kedua ada pulmonary valve stenosis. Itu adalah penyempitan dari pulmonal valve-nya. Jadi darah yang menuju paru-parunya akan berkurang. Nih, pulmonary valve-nya itu ada penyempitan. Lalu ada dextroposition aorta atau overriding the aorta, itu pergeseran aorta ke kanan mengikuti VSD yang terbentuk. Nih, aortanya itu akan bergeser ke kanan. Lalu yang terakhir ada right ventricular hypertrophy, itu penebalan otot ventrikel kanan akibat kerja jantung kanannya terlalu berat, jadinya dapat menyebabkan gagal jantung. Nih, thickened right ventricle. Nih, tebal banget si eh, ventrikel kanannya. Ya, itu jadinya yang tetralogy of Fallot. Ada 4 kelainan dari tetralogy of Fallot ini. Selanjutnya untuk vaskularisasi arteri dan juga vena di jantung, itu yang pertama kita bahas dari arteri terlebih dahulu. Jadi vaskularisasi jantung itu dimulai dari aorta ascendens. Aorta ascendens akan bercabang jadi aorta coronaria dextra sama aorta coronaria sinistra. Nanti aorta coronaria dextra akan bercabang menjadi 3. Jadi ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, dan terakhir ke ramus interventricularis posterior atau disingkat PDA. Nah, sedangkan si arteri coronaria sinistra itu akan bercabang jadi 2.
Pertama, ramus interventricularis anterior atau LAD, dan yang kedua ada ramus circumflexus. Nah, si ramus interventricularis anterior atau LAD tadi akan bercabang jadi rami laterales, sedangkan si ramus circumflexus akan bercabang jadi ramus marginalis sinistra. Nah, untuk venanya itu nanti semuanya akan bercabang ke sinus coronarius. Jadi dia ada vena cardiaca magna, baru vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena oblique atria sinistra, vena posterior ventriculis sinistra. Itu semua nanti akan bermuara pada sinus coronarius baru ke atrium dextrum. Sedangkan si vena cordis minimae itu akan bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Laporan kedua, skenarionya, saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidungnya tersumbat yang udah berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang akan memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokannya. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maksilaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Untuk pertanyaannya yang pertama, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Lalu yang kedua, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainase masing-masing sinus. Dan yang terakhir, jelaskan mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Jadi untuk pertanyaan pertama, itu ada sinus paranasales. Jadi sinus paranasales ini adalah sekelompok rongga-rongga yang ada di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium, melalui lubang-lubang. Nah, sinus paranasal itu berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Nah, sinus paranasales itu ada 4. Yang pertama ada sinus maksilaris, ini di bagian tulang maksila yang pipi. Lalu ada sinus frontalis di sini, jadi dia di sekitar tengah ini, tengah-tengah jidat di antara alis. Di sini ada sinus frontalis, lalu ada sinus ethmoidalis di atas hidung, di antara mata. Lalu yang terakhir ada sinus sphenoidalis, dia ada di bagian samping dari kranium sini, ya. Nah, fungsi-fungsi dari sinus paranasal ini adalah dia itu untuk mengurangi berat relatif dari tengkorak. Terus dia juga akan meningkatkan resonansi suara. Lalu yang ketiga, dia sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Yang keempat, dia akan melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Yang kelima, untuk melembabkan serta menghangatkan udara yang masuk, udara inspirasi. Lalu yang terakhir, berperan dalam pertahanan tubuh. Oke, next. Itu meatus nasi, pembagian meatus nasi dan drainase sinus. Jadi, konka nasalis itu akan membagi kavum nasi menjadi 4 saluran udara. Yang pertama ada recessus sphenoidalis, sphenoethmoidalis, baru meatus nasi superior, meatus nasi media, sama meatus nasi inferior. Nah, di saluran-saluran itu akan ada muara-muara dari sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis. Jadi untuk yang pertama di recessus sphenoethmoidale itu ada muara dari sinus sphenoidalis di sini. Baru di meatus nasi superior itu ada muara dari cellulae ethmoidalis posterior yang ini. Lalu yang ketiga di meatus nasi media itu ada beberapa bangunannya. Yang pertama di bulla ethmoidalis itu ada muara cellulae ethmoidalis media yang di sini. Lalu bangunan kedua di meatus nasi media ada hiatus semilunaris. Itu dia akan menjadi muara dari sinus maxillaris. Nah, baru selanjutnya di sini ini ada sinus maxillaris di semilunar hiatus ini. Dia akan bentuknya naik gini. Nah, baru ada yang terakhir di infundibulum ethmoidale itu ada di ujungnya itu ada sinus frontalis dan muara dari cellulae ethmoidalis anterior di sini. Nah, baru yang terakhir dari meatus nasi inferior itu ada ductus nasolacrimalis. Nasolacrimalis itu adalah yang mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Oke, next.
Nah, pertanyaan terakhir, mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis? Itu karena lokasi ostiumnya itu ada di atas. Nah, kita bisa lihat di sini, dia itu ada di atas, di semilunar hiatus ini. Jadi karena dia berada di atas ostiumnya, dia akan berlawanan sama gaya gravitasi, melawan gaya gravitasi. Jadi dia bergerak ke lubangnya itu dengan bantuan silia. Nah, kalau silianya terganggu, maka si mukusnya itu akan tertahan di dasar sinusnya. Dia nggak bisa keluar dari ostiumnya. Jadi kan ada terciptalah lingkungan yang ideal untuk bakteri-bakteri itu berkembang biak. Jadi lebih gampang untuk terinfeksi dibandingkan sinus-sinus yang lain. Jadi awalnya itu karena si ostiumnya itu ada di atas. Jadi sulit untuk mukusnya keluar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.